Hai, saya Fani. Selamat datang di House 101. Kali ini kita akan berkunjung ke SS Residence yang didesain oleh Dani Syawalia dan Salman Rimaldi. Mereka adalah prinsipal arsitek dari Dani & Sal, sebuah praktik arsitektur dan interior di Tangerang Selatan. SS Residence dibangun di atas lahan seluas 156 meter persegi dengan luas bangunan 216 meter persegi. Saat ini, SS Residence mempunyai 3 kamar tidur yang dihuni oleh pasangan suami istri dengan 3 orang anak. Di area perumahan yang cukup padat, desain rumah SS Residence tetap memperhatikan kebutuhan privasi penghuninya melalui layout rumah yang sesuai dan melibatkan pencahayaan alami dalam penerangan beberapa area dalam rumah. Sebelum kita masuk dan ngobrol bareng sama Mbak Dani dan Mas Salman, arsiteknya, yuk subscribe dulu channel Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan video tips dan inspirasi untuk rumah nyamanmu. Kalau sudah, yuk ikut saya masuk ke SS Residence. Halo Fani, Halo. thank you udah datang. Silakan masuk. Sebelum kita bahas soal SS Residence, boleh diceritain nggak ya tentang Dani & Sal? Dani & Sal itu studio arsitektur dan interior design di base-nya di Tangerang Selatan. Didirikan tahun 2019 oleh partner saya Dani dan saya sendiri Salman. Proyek kita sendiri dari tahun 2019 itu sampai sekarang cukup beragam dan mostly residensial. Di luar dari residensial, kita sudah banyak menerima proyek-proyek publik seperti resto, cafe, office, dan beberapa interior toko. Kalau SS Residence ini adalah proyek tahun berapa ya? Kita proyek ini mulai tahun 2021. Proses desain kurang lebih 6 bulan, terus proses konstruksi kurang lebih setahun. Boleh dikasih tahu nggak nih, pemetaan area untuk SS Residence ini bagaimana sih? Dari brief yang kita terima dari klien, dari situ kita olah, terus akhirnya si lantai 1 ini kita bagi semuanya untuk ruang-ruang yang sifatnya publik. Seperti yang kita lihat di sini, ini ruang makan, terus ini ruang keluarganya, sama ini pantry-nya, itu kita lebur jadi satu ruangan. Terus di sini spill out areanya itu taman belakang, terus di bagian wing bangunan sebelah sana itu kita pakai sebagai area service, dan di sebelah sini juga ada satu ruangan musola yang bisa dipakai buat semua anggota keluarga ataupun tamu untuk sholat. Kurang lebih seperti itu untuk di lantai dasar. Itu semua kita dedikasikan untuk kamar-kamar tidur sih. Jadi di atas tuh ada 3 kamar tidur, 1 kamar tidur master sama 2 kamar tidur anak, sama ada ruang keluarga kecil juga di atas, dan juga balkoni atau roof garden kecil lah gitu yang bisa dinikmatin juga oleh penghuni inti dari rumah ini. Ada brief-brief khusus nggak ya dari homeowner-nya yang disampaikan ke tim Dani & Sal, dan bagaimana tim Dani & Sal merespon brief tersebut? Pertama, area sini sudah menjadi jalanan umum. Secara privacy, keamanan mereka cukup khawatir. Karenanya kita diminta untuk membuat bangunan yang mungkin lebih banyak buka ke bagian belakang gitu. Kita banyak menutup area depan. Tapi dengan menutup area depan, kita tetap memaksimalkan cahaya bisa masuk, udara bisa crossing, tapi privasinya tetap terjaga. Jadi di depan itu bukaan-bukaan kita minimalisir, kalaupun perlu kayak bukaan-bukaan yang sipit-sipit aja, dan kalaupun ada
Di sini ya kita cover lagi gitu bukaannya dengan elemen-elemen arsitektur lainnya seperti di sini pakai roster gitu. Dan di area belakang di mana view-nya bisa kita maksimalkan ya kita buka sebesar-besarnya gitu. Dan juga terakhir yang nggak kalah penting adalah soal penghawaan alami sih. Di mana rumah ini sebisa mungkin nggak bergantung sama AC sih. Terus juga di sini anggota keluarga ada pasangan suami istri dan 3 anak. Kebetulan anak yang perempuan, anak ketiga dan anak kedua ini usianya masih kecil gitu, jadi mereka sharing kamar. Tapi di sini mereka minta tetap pembagian kamar dibikin 3 dengan layout yang saat ini kita desain, nantinya ke depannya mereka tinggal sekat. Di sini juga untuk pemilihan warna, kliennya sendiri mungkin dari rumah pertamanya memang mereka sudah senang dengan warna-warna monokrom, jadi memang dari awal rumah pertama mereka memang banyak hitam, putih, abu-abu, dan mereka meminta lagi ke kita di sini mau warna yang seperti itu aja lagi. Sekarang kita ke lantai 2 yuk. Kalau dari desain awalnya, kira-kira ada perubahan nggak ya sampai akhirnya jadi seperti ini? Perubahan sih nggak signifikan secara layout, secara finishing, secara material yang kita pakai sebenarnya nggak jauh. Cuma memang ada beberapa part yang kita take out tapi kita ganti menjadi mungkin yang lebih baik gitu ya bersama-sama klien, kontraktor, dan kita gitu. Seperti contohnya roster gitu, memang kita dari awal kita bikin second skin roster gitu, tapi roster yang awalnya kita desain budgetnya terlalu tinggi, jadi kita coba ganti roster yang memang lebih fabrikasi, yang lebih gampang didapat dengan harga lebih murah, tapi kita twist cara teknik pemasangannya supaya terlihatnya tidak seperti roster-roster yang pada biasanya. Tadinya kita mau bikin skylight yang langsung dari kaca, tapi di sini banyak yang kita sempat pikirkan gitu secara maintenance. Akhirnya kita di sini ganti skylight kaca ini menjadi genteng kaca. Tujuan kita tetap sama, cahaya tetap masuk, siang-siang nggak perlu pakai lampu, tapi secara maintenance dan secara harga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan klien gitu. Di sini juga carport kita yang tadinya acian, mereka minta diganti menjadi underseat dikarenakan lebih mudah maintenance-nya. Walaupun harganya lebih mahal, tapi kedepannya secara maintenance-nya lebih mudah, akhirnya klien mau spend uang lebih ke sana. Jadi waktu itu brief klien ke kita, budget untuk rumah ini total untuk bangunan sama interiornya itu adalah 1,5 M. Terus dari situ kita coba olah dengan kebutuhan-kebutuhan dan brief-brief yang kita terima dari kliennya dengan program ruang yang cukup banyak, akhirnya kita desain dan waktu itu saat pertama kali dihitung, kalau nggak salah 1,4 M. Memang ada sedikit over budget dari budget yang udah di-set di awal oleh klien. Tapi di satu sisi juga kebutuhan kliennya juga memang cukup banyak gitu. Jadi ya akhirnya waktu itu kita sama-sama kompromi bareng, maksudnya mana sih yang kita take out gitu, mana yang kita tetap keep, karena memang di satu sisi juga yang memang perlu nih gitu, memang kliennya butuh seperti itu. Jadi akhirnya kemarin dari RAB awal yang keluar, terus akhirnya si desainnya kita adjust seperti yang tadi Dani bilang, sampai akhirnya didapatkan budgetnya itu untuk arsitekturnya di 1,3 M. Bicara soal budget, dari tim Dani Ensal sendiri ada nggak sih tips and trick supaya budgetnya itu bisa tersiasati? Mungkin berkaca sama project ini ya. Yang pertama kali kita terima kan pasti dari awal adalah tanah, budget, sama brief dari klien. Dari semua brief tersebut ya kita olah lagi sih step-stepnya, kalau misalnya di breakdown gitu dari pertama sampai akhir yang harus kita lakukan dulu dari awal mungkin programming dulu sih. Jadi secara program kita susun si program itu bisa tersusun secara efisien tanpa banyak space-space yang kebuang. At the end, cost bangunan itu sangat dipengaruhi sama volume dari bangunannya. Makin besar, makin mahal bangunannya. Jadi itu dulu sih yang kita olah. Pertama itu, kedua struktur. Jadi itu perlu siasat yang cukup cerdik itu dalam menyusun titik-titik struktur supaya titik-titik struktur tersebut tuh bentangannya nggak terlalu jauh, hingga akhirnya nantinya besi yang dipakai bisa nggak harus terlalu besar dan cantilevernya juga nggak terlalu jauh. Jadi secara struktur tuh biayanya bisa ditekan. Dan terakhir kita baru bicara finishing sih, yang sifat-sifatnya permukaan kayak lantai, terus cat, yang sifatnya seperti itu baru kita lakukannya di belakangan. Tadi kita sudah banyak bahas soal SS Residence. Nah, kalau misalnya teman-teman audiens ingin bekerja sama dengan Dani Ensal, bagaimana sih tahap bekerja samanya?
Bisa kontak kita dulu melalui IG, bisa DM, atau di situ ada tercantum nomor WA admin kita ataupun email kantor. Dari situ kita bisa set meeting untuk Zoom atau bisa ketemu langsung untuk kita bahas tentang project ini, atau misalnya kita juga bisa lihat dilampirkan juga foto-foto site existing supaya memudahkan kita dalam mengajukan fee. Dari situ setelah kita mengajukan fee dan sudah di-approve oleh klien, kita bisa mulai langsung mendesain. Dan di sini kita menjaga sekali dari awal proses desain sampai nantinya klien pindah. Jadi kita menjaga sampai ke proses pembangunan juga. Biasanya sih kita di awal tuh selalu minta pertama data-data lokasinya, tanahnya seperti apa, bentuk tanahnya, ukurannya, kalau misalnya renov, apakah ada gambar-gambar existingnya atau foto. Kedua, budget. Dan yang ketiga, kebutuhannya sih, kebutuhan ruangnya itu seperti apa, berapa kamar tidur, terus apakah ada ruang kerja, yang gitu-gitunya sih, maksudnya data-data kebutuhan ruangnya bisa disampaikan ke kita sedetail mungkin aja. Terima kasih Mbak Dani, Mas Salman atas sesi ngobrol-ngobrolnya. Nah, teman-teman, semoga informasi yang tadi kalian dapatkan dari Dani Ensal bisa menginspirasi atau membantu kamu yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Saya Fani, sampai jumpa di House 101 selanjutnya.